Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihi wa dzurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Wa'alaikum tahiyatul islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyatin ahli jannah. Yang terhormat Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, saya hormati Ketua Bidang SPO dan bidang-bidang lain, dan juga kawan-kawan sahabat yang menyaksikan acara kajian budaya di siang hari ini, baik melalui Zoom meeting maupun live streaming YouTube. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya yang telah menaungkan kita di dalam kesempatan yang berbahagia ini. Kita dapat bersilaturahim melalui media online ini karena memang kita masih berada di masa pandemi COVID-19. Maka satu-satunya cara yang aman namun tetap kita berdakwah adalah dengan media online semacam ini, karena dakwah merupakan kewajiban kita bersama sebagaimana termaktub di dalam Quran surat Ali Imran itu, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Bahwa kewajiban di dalam berdakwah itu adalah kewajiban kita bersama secara berkelompok, di mana berkelompok itu fungsinya adalah watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi saling mengingatkan di dalam kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Makanya di dalam berdakwah itu kita berkelompok. Makanya adanya organisasi pimpinan daerah pemuda Muhammadiyah atau pemuda Muhammadiyah itu adalah ya untuk berkelompok ini, wa takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap terlimpah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam waladzi yahdina saminatul umati lan nur. Semoga dengan kita ittiba kepada beliau, kita nanti diakui sebagai umat beliau yang akan mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang saya hormati, memandang dari kajian budaya tentu itu kita mengulas hal-hal yang sifatnya adalah budaya baik lokal maupun nasional. Yang kali ini berawal dari yang besar, ingin mencoba kita belajar bersama terkait dengan Futuhat Nusantara atau pembebasan Nusantara, di mana peran serta umat Islam di dalam perjuangan dan pembebasan Nusantara itu sangat besar sekali. Sangat besar sekali. Dan Futuhat Nusantara ini bisa kita ambil, pembelajaran di dalamnya bisa kita ambil dari beberapa buku. Yang pertama adalah Babat Tanah Jawi. Babat Tanah Jawi itu ada dua versi. Yang pertama itu versi Carik Kertoboso di tahun 1788 di Surakarta. Kemudian versi yang kedua adalah versi Pangeran Adilangu di tahun 1722 di Demak. Ini lebih tua lagi. Yang uniknya adalah yang versinya Carik Kertoboso ini itu membentang sampai kepada penciptaan Nabi Adam. Tapi Nabi Adam itu punya nama, punya anak, salah satunya adalah Sis, Nabi Sis. Dan Nabi Sis itu punya dua anak, yaitu Anwas dan Anwar. Anwas itu di dalam Bible biasa disebut Naos. Ini yang menurunkan para nabi-nabi. Kemudian Anwar, ini yang menurut kitab Babat itu adalah yang menurunkan para raja-raja tanah Jawa.
Maka di dalam kita memahami babat ini perlu kita memahami bahwa di sana juga tidak harus kita telan mentah-mentah, karena memang babat ini disusun, ditulis pada masa itu adalah untuk menarik perhatian dari masyarakat. Tentunya di situ banyak hal-hal mistis yang ditambah-tambahkan. Seperti halnya di dalam babat itu salah satunya adalah ketika Patih Udara itu ingin merebut kekuasaannya Brawijaya. Kemudian di situ dituliskan bahwa ketika menyerang, kemudian di saat itu Sunan Giri sedang menulis, kemudian Sunan Giri melemparkan penanya, akhirnya pena itu berubah menjadi keris, sehingga disebutlah menjadi keris Kolomunyang. Nah, ini adalah bukan hal yang asli, jadi itu adalah kata-kata kiasan yang dirupakan di dalam babat itu. Nah, terjemah dari babat itu akhirnya ada satu buku yang disebut sebagai Keropak Virara. Keropak Virara ini baru ditemukan oleh salah satu mahasiswa dari Jogja yang kebetulan mencari literasi di Italia, Ferrara, Italia sana, dan menemukan kitab ini. Ternyata ini adalah isinya pengajian-pengajiannya Maulana Malik Ibrahim, ya, di Gresik. Jadi kajian-kajian Maulana Malik Ibrahim di Gresik itu ditulis dan dibukukan menjadi Keropak Virara namanya itu. Nah, di situ disebutkan bahwa yang disebut keris Kolomunyang itu bukan berupa keris, tapi Kolomunyang itu adalah kalam pembicaraan dari Sunan Giri yang membingungkan Patih Udara dan pasukannya sehingga tidak jadi menyerang pada saat itu. Nah, seperti itu. Seperti halnya lagi Ratu Kalinyamat bertapa telanjang. Nah, ini juga di dalam babat dicantumkan seperti itu. Namun di dalam Keropak Virara baru dijelaskan bahwa maksudnya bertapa telanjang itu Ratu Kalinyamat itu adalah seorang muslimah yang solehah, sehingga dia menghabiskan hartanya untuk berjuang melawan Portugis pada saat itu. Nah, bayangkan 60 armada kapal perang itu telah disiapkan oleh Ratu Kalinyamat untuk menyerang Portugis. Nah, kita tahu satu armada kapal perang saja ini ratusan juta pada saat itu. Nah, itu 60 kapal armada perang. Nah, ini jadi habis-habisan yang dimaksud adalah telanjang itu sampai tidak berpakaian itu maksudnya adalah itu menghabis-habiskan uangnya atau hartanya di dalam perjuangan itu. Kemudian yang ketiga, dasar dari kita memahami Futuhan Nusantara itu adalah Handbook Van Bonang. Handbook Van Bonang itu adalah ada 2 jilid. Jilid A itu berisi tentang notulensi pengajian-pengajiannya Sunan Bonang. Yang kedua, jilid B ini berisi tentang notulensi rapat para wali songo untuk membahas tentang penyebaran aliran sesat yang ada di Indonesia pada saat itu. Jadi ketika ada yang mengatakan bahwa wali songo itu adalah mitos karena tidak ada peninggalan yang ditinggalkan seperti kitab, sebagaimana Sunan Bukhari meninggalkan kitab yaitu Sunan Bukhari, kemudian Imam Ghazali meninggalkan kitab Ihya Ulumuddin, kemudian ada Fathul Mu'in, Fathul Qarib dan sebagainya. Nah, ini Wali Songo tidak ada peninggalan kitabnya, sehingga dikatakan Wali Songo itu mitos. Hal itu salah. Ya. Jadi ada peninggalan Wali Songo, namun memang pada saat itu Handbook Van Bonang itu salah satunya adalah peninggalan Wali Songo itu dirampas Cornelis di Hotman ketika mendarat di tahun 1000
1596 di Tuban itu merampas Hedbun Wangbonan itu dan membawanya ke Leiden, Belanda sana. Jadi ini peninggalan dari Wali Songo itu. Ada dua jilid dari Hedbun Wangbonan. Kemudian yang selanjutnya adalah ada Serat Wali Sana. Serat Wali Sana itu notulensi pengajiannya dari Mataram, zaman Sultan Agung ini. Itu adalah berisi dari notulensi rapatnya para wali yang dibukukan oleh Sultan Agung dan diberi nama Serat Wali Sana. Nah, jadi bukan Wali Songo tapi Wali Sana. Artinya sana itu adalah tempat kemudian wali itu penguasa. Jadi artinya wali sana itu mereka itu mempunyai kekuasaan di suatu tempat. Seperti Sunan Gresik berarti di Gresik, Sunan Ampel di Ampel Denta, Surabaya dan sebagainya itu. Kalau di bahasa Arab, ya, di bahasa Arab as-sana itu artinya adalah orang yang mendapatkan pujian yang tinggi. Nah, jadi wali sana artinya adalah penguasa dan yang mendapatkan pujian yang tinggi. Kenapa? Karena masa itu di Maharani Suhita itu memberi gelar kepada para wali itu sebagai gelar Wong Agung. Jadi mendapat gelar yang tinggi dari Suhita. Ya. Selanjutnya di dalam Futuhat Nusantara itu dari buku-buku yang sudah saya sampaikan itu tadi, ini bisa ditarik kesimpulan bahwa Islam itu memang sangat berperan di dalam adanya Nusantara ini. Berawal dari perjalanan Ibnu Battuta yang termaktub di dalam kitab Rihlah Ilal Masyriq, ya, itu adalah tulisan dari Ibnu Battuta yang artinya pengembaraan ke timur. Nah, Ibnu Battuta itu mendarat di Samudra Pasai tahun 1320-an. Kemudian beliau menuliskan di dalam surat itu, aku mendarat di sebuah negeri yang sangat indah, berhutan-hutan dan bergunung-gunung. Hal itu mengingatkanku kepada sebuah negeri yaitu Andalusia, sehingga tempat itu disebut nama sebagai Andalas yang ada di Sumatera. Pulau Andalas itu dikelilingi oleh samudra, yang di situ tanahnya itu penuh dengan emas. Makanya tanah itu disebut sebagai Swarna Dwipa atau Pulau Emas. Kemudian karena dikelilingi oleh samudra, maka Ibnu Battuta memberikan nama bahwa tempat itu adalah Samatroh, yang sekarang kita kenal dengan Sumatera. Kemudian Ibnu Battuta melanjutkan, ketika kita berada di tengah-tengahnya Nusantara, maka kita akan menemui sebuah pulau yang mana ketika hujan turun, tanaman pangan itu berebut untuk tumbuh. Pulau itu sangat subur dan di sana paling banyak penduduknya. Pulau ini disebut sebagai Yawadi dan kita mengenalnya dengan Jawa Dwipa. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Ibnu Battuta, jika engkau berjalan ke timur lagi, maka di sana engkau akan menemui sumber dari segala sumber wangi dan kehangatan rempah-rempah yang melimpah. Maka pulau ini diperintah oleh para raja-raja, maka disebut sebagai Jaziratul Muluk, Jazirah para raja. Maka kita mengenalnya dengan Maluku. Kemudian jika engkau berjalan ke timur lagi, maka engkau akan menemui pulau yang dipenuhi oleh penduduknya, sebagaimana Zulkarnain yang ditemui di dalam surat Al-Kahfi itu, mereka nyaris tidak berpakaian atau telanjang. Maka pulau itu disebut Jaziratul Uryan, jazirah telanjang. Dan kita menyebut dengan istilah
Irian. Dan laporan dari Ibnu Battuta, tulisan dari Ibnu Battuta ini itu diserahkan kepada Sultan Turki Utsmani I, yaitu Sultan Muhammad I yang merupakan kakek dari Sultan Muhammad Al-Fatih, yang mana Sultan Muhammad Al-Fatih kita tahu sendiri, umur 12 tahun sudah menjadi raja, umur 21 tahun bisa menaklukkan Konstantinopel. Dan ini tulisan dari Ibnu Battuta ini diterima oleh Sultan Muhammad I, kakek dari Sultan Muhammad Al-Fatih itu. Nah, kemudian di sana beliau Sultan Muhammad I itu mempunyai pandangan ada ladang dakwah di sana yang belum mengenal tentang Islam. Maka dibentuklah armada dakwah oleh Sultan Muhammad I, diperintahkanlah salah satu ulama untuk pergi kepada tempat yang banyak penduduknya atau Yawadi. Yawadita itu beliau bernama Maulana Malik Ibrahim. Karena di Pulau Yawadi itu sangat subur, kemudian di sana ketika hujan itu banyak tanaman pangan yang berebut untuk tumbuh, maka dipilihlah seorang ahli irigasi, yaitu Maulana Malik Ibrahim itu adalah seorang ahli irigasi. Maka di sana Maulana Malik Ibrahim membuat sebuah bendungan di perbatasan Lamongan Gresik, kemudian mengolah sawah dalam berpetak-petak dan mengajarkan kepada masyarakat tentang penanaman tanaman pangan melalui sistem irigasi, sehingga sawah-sawah itu bisa dikerjakan sepanjang tahun, yang dulunya hanya dikerjakan ketika rendeng istilahnya, yaitu musim penghujan, musim kemarau tidak bisa digunakan. Maka dengan sistem irigasi yang diajarkan oleh Maulana Malik Ibrahim ini, maka sawah-sawah itu bisa ditanam sepanjang tahun. Nah, kemudian anehnya ketika mereka panen, maka mereka mengumpulkan hasil panennya itu sebagian untuk diserahkan pada para dewa. Jadi masyarakat Yawadi pada masa itu masih menyembah para dewa, yaitu batu besar, pohon besar, hutan, gunung, dan sebagainya. Maka Maulana Malik Ibrahim ini meminta kepada Sultan Turki Utsmani, yaitu Sultan Muhammad I itu, untuk memerintahkan seorang ulama yang ahli di dalam ru'yah. Maka Sultan Muhammad I mengutuslah yang disebut sebagai Syekh Maghribi, yaitu seorang ahli ru'yah. Maka didatangkan ke, aslinya dari Maroko, didatangkan ke Indonesia, ke Pulau Jawa, untuk meru'yah tempat-tempat yang dijadikan pemujaan bagi kaum Yawadi itu. Akhirnya Syekh Maghribi ingin pergi ke hutan. Namun Syekh Maghribi itu adalah orang yang dari Maroko yang tidak bisa makan nasi. Maka Maulana Malik Ibrahim membuatkan sebuah roti, tapi karena tepung gandum tidak ada, yang beliau tanam adalah padi, maka dibuatlah roti itu dari tepung beras. Nah, dibawakan kepada Syekh Maghribi. Nah, inilah roti dari tepung beras, itulah yang kita mengenalnya sebagai apem. Di Sragen itu menjadi suatu istilahnya untuk mengenang Syekh Maghribi, itu di sana ada upacara namanya ngapem. Nah, jadi apemnya besar-besar seperti roti khubz Arab itu yang dibawa oleh Syekh Maghribi pada saat itu. Syekh Maghribi akhirnya masuk ke hutan, meru'yah tempat-tempat itu, sehingga beliau ini
berhasil di dalam membebaskan hutan-hutan itu dari pengaruh jin dan setan pada masa itu. Nah, kemudian Syekh Maghribi juga meminta bantuan kepada Sultan Muhammad I di dalam timnya untuk melihat dan menganalisis tentang kejadian-kejadian alam yang disebabkan oleh Gunung Merapi. Maka Sultan Muhammad I mengutus, namanya adalah Sultan Ahmad Al-Baqir. Kita mengenalnya sebagai Syekh Subakir. Diutus untuk memetakan gunung-gunung Merapi yang ada di Pulau Jawa ini. Nah, terakhir beliau berada di lereng Gunung Merapi dan dikenal oleh masyarakat sana sebagai penunggu Gunung Merapi. Jadi aslinya adalah Syekh Subakir. Syekh Maghribi ini adalah orangnya gemuk, pendek. Kemudian Syekh Subakir ini orangnya tinggi, hidungnya mancung. Maka Sunan Kalijogo mengabadikan untuk mengenang Syekh Maghribi dan Syekh Subakir itu dengan sosok wayang yang disebut sebagai Semar dan Petruk. Maka ketika kita berada di daerah Merapi sana, ketika tanya pada orang sana siapa penunggu Merapi, maka mereka akan menjawab Mbah Petruk, artinya adalah Syekh Subakir itu. Jadi itu peran para pendakwah dari luar Nusantara untuk mengislamkan Nusantara ini. Jadi Maulana Malik Ibrahim itu berasal dari Azerbaijan, kemudian Syekh Maghribi itu dari Maroko, Syekh Subakir itu juga dari Maroko, sehingga Islam itu berkembang di Nusantara itu aslinya adalah dari luar, dibawa oleh misi tim dakwahnya Sultan Muhammad I. Di sana kita bisa melihat itu. Ya. Kemudian pada saat itu ya, kerajaan Majapahit itu keropos di dalam ketatanegaraannya, tidak beres dalam menata negara, yaitu orang yang miskin itu ya tetap miskin bahkan menderita, tapi para bangsawan itu bermewah-mewah, hidupnya bermewah-mewah, menikmati kekayaan dari hasil pajak dan upeti dari rakyatnya. Nah, maka untuk membenahi sistem ketatanegaraan ini, Sultan Muhammad I, Sultan Turki Utsmani itu mengirimkan ahli tata negara. Ini juga atas permintaan dari Maulana Malik Ibrahim, maka dikirimlah Maulana Ali Rahmatullah, atau kita mengenal dengan Raden Rahmat. Beliau mendirikan pondok di Ampel Cinta, yang akhirnya kita mengenalnya dengan Sunan Ampel. Maka para pangeran-pangeran yang mulanya pangeran-pangeran Majapahit itu selalu disekolahkan di Ampel Cinta itu. Sampai akhirnya seluruh Nusantara itu mengenal bahwa ada ahli tata negara di Ampel Cinta, yaitu Maulana Ali Rahmatullah itu. Akhirnya seperti Kerajaan Goa, Talut, Tidore, Ternate itu mengirimkan para pangerannya untuk bersekolah ketatanegaraan di Ampel Cinta atau kepada Sunan Ampel itu. Nah, kemudian kita mengenal Ali Rahmatullah itu atau Raden Rahmat Sunan Ampel itu adalah keponakan dari Brawijaya V, dari istri yang berasal dari Campa, ya. Campa yaitu ibu dari Raden Fatah. Ya. Yang sebenarnya Campa itu ternyata setelah ditelusuri bukan Campa yang dari Kamboja, tapi Campa itu adalah kerajaan Jompa yang ada di Aceh. Maka Aceh itu menjadi kerajaan yang penduduknya berasal dari beraneka ragam.
Karena nama-nama Aceh itu menurut sejarawan itu Aceh itu adalah Arab, Cina, Eropa, Hindia. Maka berkumpul di sana dijadikanlah nama Aceh. Dari kerajaan Samudra Pasai, nah kemudian berkembanglah kerajaan-kerajaan lain di sana yang akhirnya nanti itu kembali menjadi satu dan membentuklah kerajaan Aceh Darussalam. Itu. Pemirsa yang saya hormati, ketika kita melihat ini, menelaah tentang ini, bahwa ternyata memang Nusantara itu tidak lepas dari peran serta ulama-ulama pendakwah-pendakwah Islam. Bahkan nama-nama dari pulau-pulau itu pun juga diambilkan dari nama-nama Islam, yaitu tentang Ibnu Battuta tadi, perjalanan Ibnu Battuta tadi. Maka kita perlu untuk mengerti tentang budaya ini supaya kita ya bisa tahu tentang hal itu, bisa menambah wawasan kita di dalam kesejarawan tentang kebudayaan yang ada di Indonesia. Jadi itu tentang perjalanan dari Ibnu Battuta. Kemudian tentang Maulana Malik Ibrahim itu, ketika sudah berada di Jawa, kemudian mendirikan sawah-sawah itu, dulu pernah ya, Maulana Malik Ibrahim itu mengajarkan tata cara penanaman persawahan itu, namun ketika ingin membalik tanah itu pakai linggis, sehingga memakan waktu yang sangat lama sekali. Nah, maka ketika sudah ada Wali Songo, yaitu tentang adanya Sunan Kalijogo, yang kita mengenalnya Sunan, satu-satunya Sunan yang berasal dari tanah Jawa, karena Wali Songo itu 8-nya itu berasal dari Arab, cuma satu yang berasal dari Jawa, yaitu Sunan Kalijogo itu. Akhirnya ketika Ki Ageng Pengging itu membalik tanah dengan linggis, maka memakan waktu yang sangat lama. Maka Sunan Kalijogo menciptakan sebuah alat, yaitu cangkul. Barat namanya cangkul. Dan dibuat untuk mencangkul sawah ini sehingga akhirnya waktu itu tidak terbuang sia-sia ketika membalik tanah dengan cangkul itu. Dan ternyata Sunan Kalijogo itu ingin mengajarkan kepada Ki Ageng Pengging terkait dengan simbol cangkul itu sendiri. Nah, cangkul itu terdiri dari 3 bagian. Yang tajam itu disebut pacul, kemudian yang sebagai pegangan itu disebut duran, pertemuan antara yang tajam dengan pegangan itu disebut bawak. Ternyata itu ada simbolisasi. Jadi Jawa itu penuh dengan simbol-simbol, sehingga buku babat Tanah Jawi itu juga banyak memuat tentang simbol-simbol itu. Seperti halnya ini, pembelajaran dari Sunan Kalijogo bahwa pacul itu artinya adalah ngipatake barang kang muncul. Jadi sesuatu yang ingin muncul di dalam diri kita, yang itu mengakibatkan kesombongan kita, baik kepandaian, kemudian kekuasaan, kemudian harta, kekayaan, nah, itu harus dihilangkan. Cuma ada satu yang maha kuasa, yang maha berkehendak, maha menguasai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyibatake barang kang muncul. Nah, kemudian bawak ini artinya adalah obaing awak. Jadi kita di dunia ini adalah tempat untuk beribadah, tempat untuk berusaha.
ketika kita sudah lepas dari usaha, maka sudah tidak ada gunanya kita berada di dunia. Maka usaha-usaha itu yang dilakukan. Nah, ibadah itu adalah bentuk dari usaha kita di dalam mendekatkan diri kita pada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian bagian yang ketiga itu disebut adalah duran. Nah, ketika kita sudah ngipatake barang kang muncul di dalam diri kita, di dalam istilah Jawa disebut sebagai mangasah mengising budi. Nah, kemudian kita obaing awak, berusaha, beribadah untuk mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta dengan menghilangkan hal-hal yang tidak baik di dunia ini. Nah, ini disebut sebagai memasuh malaning bumi. Kemudian baru kita akan duran ndedonga marang pangeran. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberi kekuatan, diberi keridhaan, sehingga kita tetap kuat di dalam kita berusaha, kita beribadah, kita menghilangkan perangai-perangai yang jelek di dalam diri kita, nyipatake barang kang muncul tadi. Nah, itu dengan kita mengharapkan ridho dan ijabah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disebut duran ndedonga marang pangeran. Jadi hal ini yang perlu untuk kita baca sebagai kaula muda atau mungkin juga generasi yang milenial ini, sehingga hal-hal yang bersifat budaya ini yang sebenarnya itu dimunculkan oleh para pendakwah-pendakwah Islam untuk mengislamkan, utamanya adalah tanah Jawa, yang Jawa itu tidak bisa secara frontal, secara letterlek untuk kita ajak, tapi harus dirupakan simbol-simbol. Maka simbol-simbol ini yang diuri-uri oleh kebudayaan Jawa, ini yang perlu untuk kita pelajari, bahwa Islam tidak anti budaya, tetapi Islam itu justru akan melestarikan budaya ini, namun tetap berada di koridor Islam, di kebudayaan Islam. Kalau yang paling banyak kita bisa melihat tentang simbol-simbol ini adalah yang berada di Jawa Tengah tentunya. Jawa Tengah yang penuh dengan simbol-simbol itu seperti Keraton Jogja dan Keraton Surakarta, yang mana dari pakaian itu saja juga menyimpulkan dari sebuah hal yang bersifat Islami. Contohnya adalah pakaian Mataram yang sekarang itu dipakai oleh Kerajaan Yogyakarta, yang dulunya dipakai oleh Surakarta. Kemudian Jogja membuat desain baju baru yang lain dari baju Mataram. Nah, kemudian itu diambil oleh Surakarta. Ya, akhirnya Yogyakarta mengembalikan pakaiannya kepada pakaian Mataram, yaitu pakaian Jawi Jangkep istilahnya. Pakaian Jawi Jangkep itu adalah pakaian yang dikukuhkan oleh Sultan Agung sebagai libasul taqwa, pakaian takwa. Pakaian takwa itu atas usul dari Sunan Kalijaga. Ya. Itu libasul taqwa, pakaian terbaik yaitu pakaian takwa. Maka dari bawah itu menyimpulkan ada namanya bebet. Nah, bebet itu artinya dibebat. Jadi nafsu itu harus dibebat. Makanya bebet itu pasti sampai ke perut. Nah, kalau sarung mungkin kan di bawah perut kita mengikatnya. Tapi kalau bebet ini sampai ke perut. Artinya nafsu perut dan nafsu di bawah perut itu harus dibebet. Nah, dibebat. Nah, kemudian bebet ini itu diwiru, ada wiru di depannya. Itu wiru itu berasal dari wirai, artinya kita terhindar dari barang-barang yang subhat dan barang-barang yang makruh, lebih-lebih barang-barang yang haram. Ini kita menjaga hal itu. Nah, kemudian disabuk
dengan namanya kamus. Kamus itu adalah sebagai ilmu pengetahuan awal di dalam Islam, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam tentang nama-nama dari benda yang ada di surga. Nama-nama ini di dalam bahasa Arab disebut sebagai kamus, maka pengikat itu disebut kamus. Nah, di luarnya kamus ada timang yang disebut sabuk itu. Nah, kenapa disebut timang? Karena utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari timangan sampai ke liang lahat, maka disebut timang. Di atasnya ada namanya surjan. Pakaiannya itu, bajunya disebut surjan. Surjan itu berasal dari kata sirojan, artinya penerang. Maka orang yang memakai itu seharusnya dia bisa menjadi contoh, bisa menjadi panutan. Maka dia akan bisa menerangi masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Nah, garisnya ada 3, surjan itu. Nah, itu melambangkan bahwa ada 3 hal yang harus suci. Suci hati, suci lisan, dan suci di dalam perbuatannya. Nah, tidak suci seseorang di dalam perbuatannya sampai suci lisannya, tidak suci lisannya sampai suci hatinya. Maka kesucian itu yang disimbolkan dalam sebuah surjan. Nah, kemudian di surjan itu, kancing yang ada di lengan itu jumlahnya 5. Itu menandakan rukun Islam. Rukun Islam ditaruh di tangan karena rukun Islam itu untuk dijalankan, untuk dikerjakan. Sementara di leher ini ada 6, kancingnya ada 6. Ini melambangkan bahwa rukun iman. Rukun iman itu diimani, dipercayai. Sedangkan rukun Islam itu untuk dilaksanakan. Ini dalam pakaian. Kemudian dia kalau Jawi Jangkep itu pasti membawa keris di belakang. Keris itu di dalam bahasa Jawa disebut duwung. Disebut duwung. Apa itu artinya duwung? Duwung itu artinya adalah hati-hati atau bisa disebut sebagai curiga, yaitu waspada. Dari mana itu? Ketika Umar bin Khattab bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, wahai Ubay, apa yang dimaksud dengan takwa, mahwa takwa? Maka Ubay menjawab, wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau berjalan di tengah malam dalam lampu yang remang-remang, banyak onak dan duri di sana? Ya, pernah. Apa yang engkau lakukan, wahai Amirul Mukminin? Aku berhati-hati. Maka kata-kata hati-hati ini oleh masyarakat Jawa diambil sebagai makna takwa, yaitu hati-hati yang diberi nama duwung. Atau bisa pula waspada, hati-hati itu adalah waspada, maka disebut curiga. Maka keris dalam bahasa Jawa, bahasa keraton itu disebut sebagai duwung atau curiga. Kemudian di dalam belangkonnya, belangkon itu yang asli dari Yogyakarta, asli Yogyakarta itu kan pelipitannya antara kanan dan kiri itu jumlahnya 17. Ini melambangkan bahwa jumlah rakaat sholat. Jadi pakai belangkon kalau tidak sholat itu berarti mendustai dari apa yang dia pakai. Kemudian di belakang ada ikatan 2, kuncirnya 2. Ini menandakan bahwa kalimat syahadat, ada syahadat tauhid dan syahadat risalah atau syahadat rasul, diikatkan di kepala, bahwa keduanya itu harus diikat menjadi satu, tidak boleh terlepas dari pikiran dan kepala kita. Kemudian di belakang ada mundulan, mentol itu berasal dari kata mintolah, artinya menjadi pengayom masyarakat, sehingga bisa menjadi pelindung bagi masyarakat. Jadi hal ini yang mungkin bisa kita menjadikan khasanah ilmu bagi kita, bahwa tidak semua kebudayaan itu bertentangan dengan Islam.
Bahkan kebudayaan itu kebanyakan itu dimunculkan oleh para pemikir-pemikir Islam untuk mengislamkan masyarakat Jawa, karena masyarakat Jawa tidak bisa diajak bicara vulgar, tapi hanya bisa diajak bicara dengan sebuah simbol-simbol itu untuk bisa mengikuti dari Islam itu sendiri. Jadi mungkin sepintas itu dari. Terima kasih Pak Isan. Jadi itu di siang hari ini yang dapat saya sampaikan, saya jelaskan. Banyak hal sebenarnya dari yang ada di sekitaran kita yang bersifat kebudayaan, makna dari simbol-simbol yang ada di masyarakat, seperti hanya Masjid Agung Kauman, itu kan mulai dari Masjid Gede Keraton Yogyakarta itu penuh dengan simbol, mulai dari alun-alunnya, mulai dari masuknya, kemudian ukiran-ukiran yang ada di dalamnya, kemudian tanaman-tanaman yang ditanam itu apa saja, jumlahnya berapa, itu memuat simbol. Mungkin di lain waktu bisa kita sambung kembali untuk menjelaskan hal itu. Di siang hari ini tentang Futuhat Nusantara sampai di sini. Jadi nanti kalau ingin kita mengulas tentang simbol-simbol yang ada di Jawa Tengah, baik yang ada di candi-candi, kemudian di keraton maupun di masjid gedenya, ini bisa kita sambung kembali. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Ada kekurangannya, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan ada kelebihannya mungkin itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang baik kita pakai, yang buruk, yang jelek kita tinggalkan bersama-sama. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muji atas hasanah wawasan keilmuannya tentang Futuhat Nusantara yang cukup banyak, dan saya juga beberapa hal baru tahu atau mendengar kali ini karena mungkin sebelumnya kurang baca terlalu referensi terkait dengan Nusantara atau sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada acara kesempatan kali ini. Terima kasih kepada semuanya saja, terutama kepada pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Trenggalek, kepada teman-teman, kepada Majelis Dikdasmen yang sudah meminjamkan fasilitasnya ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya dan bisa kita sambung di kesempatan yang akan datang. Lagi terima kasih atas perhatiannya, dan mari kita akhiri acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ihsan. Ya, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Dan mudah-mudahan pandemi virus ini segera berakhir. Biar cair. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak ngopi lo ya, Jelali. Ini anu banget sih. Gila enak. Aplikasi ini.